Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 5. Di sini kita akan melakukan rancangan aksi membangun harmoni sosial berbasis wawancara untuk menjaga bumi. Sebelum itu, saya Kartika. Saya Muhammad Barakul Wafian. Saya Lovino dan William. Saya Hanif Farasaki. Saya Haura Sahda Salsabila. Saya Dwi Jordan. Jadi kita sekarang berada di Pantai Sukaranjai. Sukaranjai. Itu kotornya udah dari lama gitu ya, Pak? Awal masuk sampah ini sekitar tahun 90-an. Ini sampahnya kira-kira kiriman atau dari warga sini atau gimana? Lima warga sini nggak ada yang buang kemarin. Tapi kalau warga di sini tuh ini nggak sih, Pak? Apa sih kayak ngerasa terganggu nggak sih sama bau atau sama sampah yang ada di sini karena Kalau kiriman? sampahnya sih nggak bau karena sudah tercuci air laut kan. Iya. Kalau ini kan sampah ini kiriman yang dari kali, dari warga pesisirnya ada yang buang ke laut, bukan ke lokasi ini gitu. Tapi masuknya kebetulan ke lokasi ini karena yang kebetulan datar Ada masih pantainya. pantainya cuma itu. Tapi perhatikan aja. Terus di sini kayak ada dampak bagi nelayannya gitu loh, Bang. Ya dampaknya ke dalam payang sih, masuk ke jaring payang, jadi berat mereka. Jaring payangnya itu jadi isi sampah ya, Bang. Ya, Ikannya sedikit. ikan sedikit, sampahnya aja buat berat. Nanti dampak di daratnya ya itu tadi nggak nyaman gitu, narikan kakinya kan, Iya sih, soal pijakannya itu nggak nyaman. Kadang kan kalau lagi musim hujan itu paku apa kayu-kayu itu kan larinya ke sini semua yang dari kali-kali. iya. Nggak sih, Pak, kayak kerja sama buat bersihin ini gitu? Ya Kayak nelayannya semua aja minimalisir. kerja. Ya nelayan sendiri. Jadi nelayannya tuh ngebersihin. Sendiri bersih. Iya. Ini kan tiap pagi nih, sebentar lagi ada yang bersihin tiap sore. Kalau nggak dia habis maghrib, habis selesai mayang, ini kan masih mayang yang suka bersihin. Kalau pagi ada di timur itu satu bersihin. Ini juga kayaknya udah beda ya Pak dari tahun lalu yang dibersihin pada Jawara. Iya. Itu bersih. Iya. Memang bersih, apa sampahnya keangkat. Tapi itu kan nggak ada gantinya. Jadi kayak kubangan di situ tuh. Nah ini tingginya ini kita uruk sendiri nih. Kita timbun lagi dengan tanah merah sih tempo hari memang. Iya. Bagus pertama timbun, kayak karena air lumpur naik lagi atau hujan ya begitu lagi, kotor lagi. Nah akhirnya kan sudah mulai bonyok-bonyok lagi. Ya kebetulan tempo hari kita beli sabes salah tempo hari nimbunnya. Sabes dulu ketimpa tanah merah, jadi ya becek. Cuma nggak kita video ini sih ambil dokumentasi. iya pas lagi waktu kayak kubangan itu. Kan baru bersih memang, sampah itu diangkat sampai 50 mobilan kan. Iya. Cuma di sini aja kayak kubangan begitu tuh. Jadi kita timbun lagi di situ. Jadi nggak rata waktu itu. Pak. Nggak rata. Itu tiap subuh ya, Pak, datang sampah yang kayak gini? Kalau pas musim hujan, pas hujan pertama itu pasti Banjir gitu sampah Pak. itu. Sampahnya ya ngumpul di pesisir ini. Ini. Kalau habis hujan ini. Iya. Full sampah ya Pak. Sampah di situ sampai sana tembok sini perahu yang belah sono itu. Bapak boleh minta nomor WA-nya nggak Pak buat videonya? 99 3016 Iya Pak. Mariudi. Mariudi hashtag pasang. Tapi itu udah anak kecil mandi gitu dia nggak ini Pak, nggak pernah kena sakit, kena penyakit. Biasa. Udah biasa. Nah, ini waktu naiknya sampahnya naik sampai ke sini, nah kayak ini kalau lagi pasang
besar, ombak apa? Berarti kalau air pasang, hujan gede naik ke kan situ. otomatis sampah tuh masuk. Terus nelayan-nelayan tuh gimana? Susah Masih susah turun, palingnya diginiin ya. Kalau sudah mau minggirnya itu digebahin, disingkirin, atau ibu udah kalau udah ngerti. Di sini kalau gotong royong apa kerja bakti gitu Pak, berapa minggu atau berapa bulan sekali? Kalau yang bersihnya di setiap hari. Setiap hari. Kalau yang gotong royong kalau kelihatan kotor benar, udah naik semua sampah baru gotong royong. Berarti punya kesadaran lah ya masyarakat. Ya, budayanya ya. Waktu habis Pandawara kan tuh ditinggal tuh kayak kubangan tuh, dapur pokoknya. Sampahnya nggak ada tapi airnya tuh lumpur, tinggal lumpurnya kan. Timbun sendiri nih, bagus tuh tadinya ini. Terus sekarang kayak gini lagi. Bersih ya, Pak. Iya enggak? Bersih banget ya. Ya. Cuma ya tanah merah, namanya tanah merah kena hujan jadi Dia bakal lumpur. ambles juga ya Pak? Salah awalnya memang kita sables dulu, pikirkan supaya jangan gemboy kan. Iya. Udah sabes, tipe tanah merah, pikir kan bagus gitu kan, nggak tahu ya ngejeblos lagi. Hujan deras. Kalau sampah-sampah kayak gitu ngaruh nggak sih Pak ke ikan-ikannya? Bisa kayak semakin banyak sampahnya, semakin ikannya tuh semakin nggak kelihatan atau bakat banyak yang Kalau jauh. ikan sih nggak ngaruh. Itu kalau ikan kan tergantung air. Air kalau sekarang ini yang terdampak itu kalau istilahnya apa ya, limbah, itu baru ikan tuh ngaruh dia. Kalau namanya sampah plastik ini, dia kan nggak apa ya, nggak ini dia nggak berbau gitu, nggak membusuk. Jadi Iya. memang ya kan dia bersih sebenarnya, tercuci air laut itu ya bersih begitu aja, cuman kotor itu ya apa artinya ya, kotornya kotor bala gitu kan, bukan kotor apa sih kimia gitu. Jadi kalau ikan nggak terdampaknya karena ini tadi apa kayak seperti limbah pabrik. Memang nggak tahuan mereka tuh buang-buang apa limbah-limbah Minyak pabrik gitu itu ya, Pak, ya? tahuan. Kadang tumpahan minyak Iya. kan nggak ini. Itu yang buat ikan sedikit. Tapi kalau di sini kebanyakan sampah plastik ya Pak? Ya sampah plastik. Tapi kan sampah ya botol itu tadi ya yang buangnya ke laut sembarangan itu Iya. ya botol itu kadang yang buat gak nyaman lain itu kan itu kadang sampai paku mereka itu. Bapak udah sering ngingetin gitu Pak untuk warga sini yang jangan buang sampah ke laut. Ya, kita kan mau ini dari sendiri istilahnya keluarga sendiri aja kalau udah apa ya sendiri. Iya. Kalau di sini cuma satu RT ini aja kalau yang lainnya masih ya tetap aja kan. Kalau semua, kalau serentak loh, pun nggak 90%, nggak 80% karena masih ada sampah kiriman dari kali itu. Iya. Sama yang dari tengah laut ke bawah arus apa ya? Jadi dampak yang paling terasa tuh nelayan ya di sini. Iyalah, kalau untuk di lokasi ini ya nelayan. Jadi Karena ibarat katanya apa kamu yang buang sampah kami yang membersihkan gitu. Iya. konfliknya di situ Ya ya kan Pak? di situ kan buang sampah warganya dia orang itu katanya yang kelihatan ya lu yang buang kita yang bersihin Iya. kan gitu. Karena ya masuknya ke sini memang tujuannya bukan mau ngerjain kita orang, bukan mau enak gitu kan, buang Iya. sampah itu mau enak Iya, mau praktis. enak aja. Gitu. Tapi kita yang jadi susah Sedangkan gitu untuk bersihin. Sampahnya kan kita. Iya. Untuk yang buang sampah mah enak-enak aja dia. Iya. Tapi untuk apa sih warga sama nelayan nih pernah ada konflik gitu nggak sih Pak? Ya warga nelayan satu baur gitu. Ya memang warga inilah yang nelayan. Iya. Di sini mayoritasnya nelayan. Iya, Warga yang nelayan tuh. nelayan. Berarti konfliknya nelayan antar nelayan itu. Ya nggak ada konflik sih. Ya sebagian maksudnya yang buang-buang sampah itu yang bukan nelayan, yang sebagian apa yang tinggal di pesisir itu ya ada yang bukan nelayan juga ya di sana yang di ujung. Tapi sekian persennya memang yang di pesisir itu buang sampahnya memang buat Ke laut. laut. Karena nggak ada tempat pembuangannya itu ya Pak. Ada, cuma jauh. Jadi Jadi kan cari enaknya nyamannya aja. aja, Iya. cari enaknya aja kan tinggal lempar. Jadi nggak- Tapi pemerintah
pernah masuk nggak Pak untuk pembuangan sampah gitu Pak? Sini. Tidak pernah, kalau ada kegiatannya aja lah. Kalau untuk sehari-hari nggak ada ya? Ininya ya enggak lah. Kayak namanya kayak gitu kan, kalau ada anggaran, ada ini baru tuh Iya. sosialisasi. Kalau benar-benar dari nuraninya pengen tempat tinggal pun apa Nyaman. tempat tinggal pun juga nggak ada ke situ, mereka udah kerja semua juga, kerjanya sebatas itu tadi. Teman-teman ada yang mau nanya? Ya itu aja contohnya, kalau bukan di depan di kantin di rumah sendiri ya masa bodoh sampah itu di jalan-jalan itu. Ya kan. Jadi warga sini kayak bodo amat gitu sama sampah. Udah kebel aja dia. Udah jadi kebiasaan saya. Sepertinya wawancara hari ini sudah cukup Pak. Tapi harapan Bapak buat apa sih buat pantai ini, buat lingkungan ini ke depannya? Kedepannya itu gimana Pak? Ya kepengin nyaman sih, kita itu pengen nyaman, makanya kita ya sedikit-sedikit kita apa sih bahasanya pemikiran itu, kita sedikit-sedikit kita timbun, kita buang sampahnya kita timbun ya sih. Nanti pengennya Masih bersih ya Pak? pengennya sih bersih. Iya. Ya seperti inilah contohnya, kan bersih. Setelah tinggal pada wara tempo hari, lumpur, berkubang, kita timbun sendiri, yang dana sendiri, bagus kan? Iya. Ya cuma kembali lagi ke sini ya alam tadi itu, karena air lumpur naik lagi, ya hitam lagi, jadi seperti itu. Itu fakta dari kaminya memang yang menjaga gitu kan lahan. Ini udah cukup Pak pertanyaan. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Maaf ya Pak ganggu. Ya. Makasih banget Ya, udah sama-sama. disambut baik. Ah, iya. Terima kasih Pak. Dari air saja. Terima kasih Pak. Kita izin dokumentasi Iya, di sini iya. ya Pak. Ya, makasih Pak. Foto baru dulu Pak. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Sukaraja, penumpukan sampah di pantai terjadi akibat sampah kiriman dari daerah pesisir lain yang terbawa arus air dan ombak saat musim hujan. Sampah tersebut menyebabkan lingkungan pantai menjadi kotor dan mengganggu aktivitas para nelayan seperti saat melaut dan mencari ikan. Selain berdampak pada lingkungan, masalah ini juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Dalam kajian sosiologi, permasalahan ini menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dapat menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat lain, terutama warga pesisir dan nelayan. Konflik kepentingan serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu penyebab munculnya dampak sosial di masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama, interaksi sosial yang baik, serta rasa tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, hubungan masyarakat dan dapat menjadi lebih harmonis dan kondisi pantai tetap terjaga kebersihannya. Ya, 1, 2, 3. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.